mobil yang cocok buat Bapak. Mercedes-Benz G500 yang terbaru. Yes, ini adalah G500 yang paling baru. Kodenya sekarang udah berubah, walaupun bentukannya masih sama kayak yang sebelumnya teman-teman. Tapi ini udah all new dan sekarang udah ada di Indonesia untuk bisa Bapak beli. Historinya G-Class itu udah ada dari tahun 1970-an teman-teman. Nah, generasi pertama G-Class itu disebut dengan W460 atau W460. Kemudian ada W463 dan diantara itu ada W461 teman-teman. Nah, W463 itu ada dari tahun 91 sampai tahun 2018 kalau nggak salah. Sama kayak yang gua pakai G300-nya. Setelah itu Mercedes meluncurkan W463A teman-teman. Nah, W463 ini yang selalu warawiri di jalanan Indonesia. Yang G63-nya itu, ya kan? Dan ini adalah generasi terbarunya, W465. Jadi mereka nggak ada tuh, W464 itu nggak pernah ada, adanya langsung ke W465. Perbedaannya di mana sih? Coba ya, kita cari perbedaannya. Secara body mungkin bisa dilihat W463 dan W465 itu mirip sekali. Tapi sebenarnya ada perbedaan itu di kaca depan sini yang sedikit lebih landai. Tapi sisanya more or less the same, bahkan sasisnya pun juga more or less the same. Karena memang G-Class dari dulu sampai sekarang bentukannya nggak pernah berubah dan emang selalu keren. Jadi mungkin Mercy mikirnya kayak ngapain diubah, ya kan orang udah masih keren kok sampai sekarang, sampai yang versi listriknya aja G580 itu masih sama bentukannya sama yang versi bensin. Sebenarnya G-Class itu dijual ada beberapa versi teman-teman. Ada G400D yang diesel, ya kan, yang masuk lewat importer umum di sini. Kemudian ada G500 yang akhirnya sekarang dijual resmi lewat ATPM Mercedes. Kemudian ada juga G63. Nah, di luar itu ada lagi yang varian-varian special editionnya kayak G63 Square. Kemudian ada juga yang dari Brabus dan sebagainya. G500 yang ini bisa dibilang setelah 11 tahun. Karena terakhir Mercedes Indonesia menjual resmi G500 itu kalau nggak salah tahun 2013-an, itu ada beberapa unit masuk Indonesia setir kanan, ya kan. Setelah itu nggak pernah ada lagi, habis itu G63 dan sekarang akhirnya ada lagi G500 lagi teman-teman. Kenapa sih harus beli G500 bukan yang G63? Karena kalau pengen yang lebih nyaman dan mungkin sedikit lebih irit lah ya, dan mungkin juga pengen yang lebih terjangkau harganya, G500 ini opsinya teman-teman. W465 ini kalau dari depan bentukannya mirip banget sama yang sebelumnya. Tapi, nih gue kasih tahu sedikit nih. Perbedaannya yang paling kelihatan adalah di grillnya teman-teman. Kalau Mercy sebelumnya, grillnya biasanya hanya ada 3 bilah. Tapi di G500 ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita ke bawah sedikit, grill-grillnya ini, ya kan, bolongannya ini juga berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang di G500 kotak-kotak. Nanti kalau yang di G63-nya itu bilah vertikal ada 4 di sini. Jadi, secara kosmetik di depan emang berubahnya sedikit banget. Nah, kalau kalian bisa lihat, di depan ini sekarang udah nggak ada lagi yang namanya solid axle. Nah, ini perbedaannya dengan generasi W463, teman-teman. Semenjak W463A, G-Class bagian depan itu udah independent front suspension. Di belakang masih solid axle. Konstruksi seperti ini membuat W463A dan juga W465 ya, itu lebih nyaman di jalan raya, teman-teman. Tapi memang kalau mau buat off-road, banyak yang bilang solid axle lebih tangguh. Tapi ya, siapa sih yang membawa off-road G500 baru begini? W465 G500 yang dijual di Indonesia ini bisa dibilang professional line. Kenapa begitu? Kalau dari samping, ada satu hal yang biasanya ada di G-Class, tapi di sini nggak ada. Apa yo? Side step, teman-teman. Nah, memang kalau di Mercedes-Benz G-Class, side stepnya itu tidak ada kalau di professional line. Nah, ini juga sebuah trade off nih. Karena emang tanpa footstep ya, mobilnya jadi kelihatan lebih sangar, jadi kelihatan lebih tinggi. Dan bisa pakai mud flap depan. Karena kalau kalian mau pasang footstep, mud flap depannya ini harus dilepas. Begitu juga dari generasi W463 kayak yang gue pakai. Ada sedikit perbedaan juga dengan W463A kalau kalian lihat di atas ini, teman-teman. Nah, di sini nih, ini ada wind deflector baru nih, yang ini nih. Nah, itu adanya di W465A yang ini. Ada sedikit hal yang unik juga, kalau kalian lihat G-Class ini seperti punya talang air yang sini. Karena emang dari zaman dulu G-Class itu ya, dan mobil zaman dulu pasti ada talang airnya kan di sini. Tapi sebenarnya ini adalah talang air palsu. Karena ini bukan talang air, ini cuma plastik aja warna hitam yang didesain dan dibentuk seperti talang air, teman-teman. Karena ya
biar ciri khas G-Class-nya masih ada. Terus kalau misalkan udah nggak ada talang air, gimana cara pasang roof rack-nya? Oh by the way, kalian bisa opsi roof rack di mobil ini, opsional resmi dari Mercedes-Benz sekitar 260 juta rupiah. Taruhnya di mana? Nah, di Mercedes yang baru ini sekarang ada 6 titik di atas ini. Ada 1, 2, 3, 6 yang akan dilepas, kemudian roof rack ya dicolokin di situ, teman-teman. Dari luar emang bentukannya mirip banget kalau kita perhatikan bagian pintunya. Masih ada door sill yang di sini, ya kan, ini dari dulu masih ada. Tapi ada sebuah teknologi yang akhirnya ada di Mercedes-Benz G-Class. Padahal di Mercy yang lainnya itu udah ada dari tahun 2015-an lah ya. Keyless Go, teman-teman. Jadi perlu menunggu 10 tahun semenjak Keyless Go ada di Mercy untuk akhirnya ada di G-Class. Keyless Go itu adalah yang ketika kuncinya ada di kantong, kita masukin tangan, dia bisa membuka, teman-teman. Ataupun juga bisa ngunci. Ya, itu butuh 10 tahun untuk akhirnya ada di G-Class. Kalau kalian lihat bentukannya juga masih sama dan suaranya pun itu juga masih mirip banget sama generasi G-Class dari yang pertama bahkan. Tuh. Suaranya masih sama, teman-teman. Untuk bukanya pun juga masih harus dipencet di sini untuk bisa buka. Dan untuk nutupnya pun juga masih sama kayak G-Class dari generasi zaman dulu. Kalau misalkan kalian itu nggak maco, nggak bakal bisa nutup. Jadi kalau kalian mau tahu seseorang tuh maco apa nggak, coba dikasih G-Class. Gue bukannya kasar mobil baru, tapi emang harus begitu. Karena kalau nggak nutup mobilnya. Ya, akhirnya Keyless Go sudah ada di Mercedes-Benz G-Class. Beberapa detail kecil yang masih sama nih antara G-Class zaman dulu dan sekarang. Mungkin secara part number gue nggak tahu ya udah berubah atau belum, tapi bentukannya dan mekanismenya masih sama. Itu adalah door lock-nya. Ini ya, kalau dibanding sama yang ada di mobil gue, itu bentukannya masih sama. Ini dan juga yang ada di pilarnya sini itu masih sama, teman-teman, bentukannya. Jadi masih dipertahankan banget dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tulisannya Mercedes AG, ada W1N 465. Nah, ini kodenya 465 ya kan. Dan kalau kalian lihat di sebelah sini ada tulisan Made in Austria. Kenapa Made in Austria? Karena G-Class ini tidak pernah dibuat di pabriknya Mercy. G-Class itu selalu dibuat di pabriknya Magna Steyr yang ada di Austria, teman-teman. Nah, dari yang dulu sampai sekarang ada sedikit pengecualian dan cerita unik Indonesia, teman-teman. Jadi ketika tahun 85 sampai tahun berapa waktu? 90-an awal, Indonesia tuh tidak boleh import mobil utuh dari luar negeri. Nah, akhirnya yang Mercy lakukan waktu itu adalah mereka merakit G-Class di Indonesia di pabrik di Wanaherang. Jadi G-Class yang ada di Indonesia ya, itu adalah rakitan Wanaherang. Kejadian seperti ini langka banget terjadi, mungkin di dunia cuma terjadi pernah antara di Indonesia atau kalau nggak salah di salah satu negara di Amerika Selatan, teman-teman. Jadi sebenarnya G300 dan 280G yang ada di Indonesia itu punya cerita unik. Kita masuk ke dalamnya G500, teman-teman. Nah, emang sih nutup itu G-Class tuh berasa laki banget. Gue nggak bohong. G500 yang baru ini sebenarnya kalau secara interior itu bisa dibilang sama aja sama yang sebelumnya. Tapi bedanya ada di layar. Nah, layarnya sekarang sudah touchscreen ya sebelah sini, teman-teman. Dan kalau kita nyalain, suaranya sangar banget. Nah, secara interior sama yang W463A masih sama-sama aja, hanya ada improvement di touchscreen dan mungkin secara software ada upgrade lah ya. Tapi beberapa fitur unik yang masih ada dari zaman W460, G-Class dari tahun 80-an. Masih ada handlebar ini yang dari dulu sampai sekarang selalu ada, teman-teman. Dan fitur lainnya yang selalu pasti ada di G-Class setidaknya sejak W463 itu adalah 3 tombol di sini, teman-teman. 1, 2, dan 3. Ini adalah tombol diff lock atau locker. Yang 1 untuk yang di tengah, yang center. 2 untuk yang gardan belakang. Dan 3 untuk gardan depan, teman-teman. Fitur ini dari dulu itu selalu ada di G-Class.
Mungkin yang di Indonesia 280 GE-nya ada yang ada dan ada yang cuma belakang doang. Karena waktu itu mungkin opsi yang dipilih sama Mercedes Indonesia pada tahun itu cuma itu doang. Tapi semenjak W63 semua G-Class itu masih ada locker tengah, belakang, dan juga depan, teman-teman. Makanya kenapa G-Class terbaru ini masih menjadi salah satu mobil off-road yang paling handal, teman-teman. Kalian bisa nonton video review di luar negeri, dites dibandingkan dengan Defender yang baru, Ineos Grenadier, dan mobil-mobil lainnya. G-Class ini masih menjadi off-roader yang sangat-sangat handal sampai tipe yang terbaru ini. Posisi nyetir G-Class-nya itu menurut gue masih sama dari dulu sampai sekarang, teman-teman. Kalian bener-bener sit tinggi banget di atas mobil, ya kan? Jadi G-Class ini ya, itu adalah salah satu mobil yang pernah gue coba setidaknya, itu yang memiliki visibilitas sangat-sangat bagus, teman-teman. Pilar A-nya tuh tipis, ya kan? Kacanya benar-benar luas banget, dan kalian tuh hampir bisa melihat semua ujung dari mobil ini, teman-teman. Apalagi ditambah G-Class dari dulu sampai sekarang itu masih pakai lampu sen kodok yang gede banget di depan situ, ya kan? Nah, itu tuh sebagai penunjuk mana sih ujung kiri, mana sih ujung kanan. Dan ini feel yang ini dari dulu sampai sekarang itu masih sama, tinggi commanding position dan visibility yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Emang nggak pernah berubah sih feelnya G-Class ini. Nah, yang ini nggak ada footstep, jadi turunnya mesti agak loncat. Jadi kalau misalkan Bapak ingin membawa istri Anda yang pakai dress gitu ya, mungkin agak kesusahan di mobil ini. Jadi antara pakai opsi side step atau upgrade ke G63 yang dipastikan dapat side stepnya. Nah, bagaimana sih posisi di belakangnya G-Class ini? Saya rasa masih cukup nyaman ya di belakang sini, ya kan? Dan ini bisa cukup rebah, ataupun juga masih bisa kalau misalkan mau agak tegak juga bisa. Jadi tenang aja. Tuh, masih bisa duduk dengan nyaman. Karena di belakang sini itu ada 2 lubang AC. Satu di pilar B sini, satu juga di tengah sini. Jadi tenang, semuanya bisa dipastikan adem ayem di belakang sini. Di belakang sini ada sedikit yang berbeda dibandingkan non-profesional G-Class, yaitu ban serepnya yang sekarang pakai penyangga tambahan di sini, ya kan? Dan juga posisinya sedikit lebih di atas dibandingkan dengan yang non-profesional. Buka pintunya pun juga masih sama. Dan bagasinya masih sangat-sangat luas, tapi bedanya dengan G-Class yang punya gua, sekarang dia hanya 5-seater. Jadi sudah tidak ada lagi G-Class yang 7-seater, teman-teman. Kemudian juga ada sedikit Easter egg ya. Kamera mundurnya, teman-teman. Jadi kalau kita ke bawah, sekarang di generasi yang terbaru di W465 ini, kamera mundurnya itu ada di bumper bawah sini. Karena di generasi sebelumnya itu ada di pintu sini. Jadi yang dulu itu ada colokan di sini, terus ada kameranya, setiap kali gigi mundur dia akan kebuka gitu. Sepertinya Mercedes akhirnya paham kalau itu adalah bagian yang akan sering rusak. Jadi yaudah akhirnya dipindah aja ke bumper bawah sebelah sini. Kalau ngomongin bagian mesin, sekarang udah menggunakan mesin yang sama dengan tipe Mercedes 500 lainnya. S500, GL500, wait GL itu udah nggak ada, GLS 500. Jadi yang 6 silinder, ya kan, double turbonya. Jadi tenaganya besar, suaranya pun juga asik, teman-teman. Jadi ini adalah generasi mesin yang baru. Tentunya ini bukan one engine, one man kayak di AMG, teman-teman. G-Class itu adalah salah satu 4x4 yang kalau dipakai ya, dan secara dimensi itu sebenarnya tidak segede itu. Kalau dibandingkan dengan LX atau juga Land Cruiser, mereka itu cenderung lebih gede, ya kan, lebih panjang juga, lebih lebar. Melewati jalanan yang sempit mungkin agak susah, ya kan. Nah, G-Class ini posisinya berada di tengah-tengah nih. Dia itu tidak kecil, tapi juga dia tidak terlalu besar, sehingga kalau misalkan mau dipakai nyelap-nyelip, ya kan, aman-aman aja. Ada satu fitur juga yang membuat G-Class terbaru ini beda dari Jeep-Jeep besar lainnya. Mungkin bisa dibilang di kelasnya, mobil-mobil Jeep besar ini, G-Class ini satu-satunya yang tidak pakai AirSUS. Defender pakai AirSUS, Lexus pakai AirSUS, Land Cruiser pun juga pakai Air Suspension. Air Suspension itu pasti ada umurnya. Dulu pengalaman pakai LX, ya mungkin sekitar 7 tahun sekali dia akan minta ganti. Nah, kalau di G-Class dia hanya pakai adaptive suspension. Jadi dia tidak bisa naik turun, tapi bisa adjust keras empuknya. Jadi ini ada plus, ada minusnya. Plusnya adalah
mungkin umurnya lebih lama ya, nggak perlu sering-sering ganti. Tapi mungkin kalau soal empuknya, biasanya memang yang Asus itu lebih empuk. Jadi gimana? Dengan harga tidak sampai 6 miliar, apakah tertarik untuk membeli G500 yang terbaru ini? Atau mungkin teman-teman netizen boleh komen siapa sih yang cocok pakai G500 ini? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan, see you next video guys. Bye-bye.